Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitra. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 2019 dengan stempel 073 2019-0012. Saya dari Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kesesuaian dan daya dukung wisata bahari. Sebelum kita masuk, apa sih itu ekowisata? Ekowisata adalah pariwisata berbasis alam yang berlanjut secara ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi untuk memberikan kesempatan menghargai dan belajar tentang unsur lingkungan alam. Istilah ekowisata dapat diartikan sebagai perjalanan seseorang ke arah terpencil dan dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah, dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu kesesuaian ekowisata, di mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk penggunaan ekowisata. Yang kedua, klasifikasi kesesuaian lahan adalah perbandingan antara kualitas lahan dengan persyaratan sumber daya dan lingkungan terhadap kebutuhan akan perkembangan ekowisata. Kita melanjut ke daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan pengolahan suatu sumber daya alam dan lingkungan yang lestari melalui ukuran kemampuannya. Konsep ini dikembangkan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan atau degradasi dari suatu sumber daya alam dan lingkungan, sehingga keberadaan kelestarian dan fungsinya dapat terwujud pada saat ruang yang sama. Penggunaan atau masyarakat pemakai sumber daya tersebut tetap berada dalam kondisi sejahtera dan tidak dirugikan terwujud. Menurut Waluya, pengelolaan lingkungan dapat dikatakan sebagai upaya untuk menjaga daya dukung lingkungan tetap berada level yang optimum, sehingga dapat memberikan manfaat kepada makhluk hidup termasuk manusia sebagai pelaku utama pengolahan lingkungan. Beberapa ahli berpendapat bahwa daya dukung wisata terdiri atas berbagai komponen. Yang pertama, menurut Sakarias et al., daya dukung wisata terdiri atas dua komponen, yaitu yang pertama daya dukung fisik, ekologi, dan daya dukung sosial. Sedangkan menurut Lon et al., daya dukung wisata terdiri atas tiga komponen, yaitu daya dukung ekologi, daya dukung sosial, dan daya dukung ekonomi. Daya dukung fisik ekologi adalah jumlah maksimum wisatawan yang melakukan kegiatan wisata tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdasarkan fisik, biologis, dan kondisi pengolahan kawasan tersebut. Adapun pengertian dari daya dukung ekologi adalah jumlah wisatawan yang melakukan kegiatan di lokasi pariwisata tanpa menyebabkan degradasi lingkungan. Sedangkan daya dukung ekonomi adalah tingkat penerimaan kegiatan pariwisata tanpa merugikan kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan pariwisata tidak harus menimbulkan konflik sektor ekonomi dan menurunkan pendapatan masyarakat setempat. Daya dukung sosial mencakup dua aspek, yaitu pertama tingkat penerimaan masyarakat setempat dengan jumlah maksimum wisatawan yang tidak mengganggu adat dan budaya masyarakat setempat. Dan yang kedua itu tingkat penerimaan wisata yang memberi tanggapan tentang kepuasan mereka berkunjung untuk berwisata. Itulah presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.